kelemahan setiap orang adalah mengalahkan egonya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mendaki gunung dan mengalahkan ego tersebut. Cerita kami mulai dari sebuah desa bernama Desa Ranupane. Desa ini berketinggian 2100 meter di atas permukaan laut. Desa yang merupakan menjadi tempat untuk registrasi kita sebelum mendaki Gunung Semeru. Setelah kami mendapatkan briefing, kami bersiap-siap, lalu kami langsung melakukan pendakian. Untuk pendakian kali ini, saya ditemani oleh teman saya. Sebut saja Alif, Nova, serta Dona. Ini adalah pendakian kedua saya ke Semeru. Setelah 2016 lalu, saya juga berkesempatan mengunjungi Mahameru. Setelah melewati gerbang selamat datang, pendakian Gunung Semeru dimulai dengan jalur yang sangat landai, kemudian menanjak di samping perkebunan penduduk. Jalur berlanjut melipir bukit di jalur setapak berupa tanah padat dan paving yang hampir ditelan tanah. Hingga pos 1, jalur ini masih bisa dilalui motor untuk tujuan darurat seperti evakuasi dan lain-lain. Dari pos 1 sampai pos 2, jalur terkesan landai. Waktu itu sesampai di pos 3, hujan turun. Walaupun tidak deras sih, tapi cukup untuk membasahi tubuh kami. Kami pun sempat beristirahat di sini. Di depan pos 3 ini, tanjakan sudah menanti di depan mata. Tanjakan yang samar-samar mirip tanjakan cinta, tapi ini versi mini ya. Cukup menguras tenaga sebelum kembali ke jalur melipir perbukitan. Pendakian dilanjutkan dengan jalur yang cenderung landai, naik turun sebelum sampai kita di pos 4. Sisi Ranukumbolo mulai terlihat di area terbuka, berupa savana, perbukitan mulai nampak. Kami memang tidak camp di Ranukumbolo, jadi kami langsung menuju Kalimati. Begitu kata Dona. Ya, memang pendakian kali ini kita dipandu sama Dona. Jadi kita malamnya bisa langsung melakukan summit attack untuk menuju puncak Mahameru. Setelah melewati Oro-Oro Ombo dan Cemoro Kandang, akhirnya kami sampai di Jambangan. Dari Jambangan, Semeru sudah nampak sangat gagah sekali. Sore itu suasana juga sangat cerah, jadi kita bisa langsung melihat puncak Mahameru dengan melihat jalurnya. Perasaan kami sudah tidak sabar untuk mendakinya. Di sini pun kami juga melakukan berfoto, karena pemandangannya sangat indah sekali.
Tak lama kemudian kami sampai di Kalimati. Kalimati merupakan pos terakhir sebelum kami menuju puncak Mahameru. Dari sini kami mendirikan tenda, memasak, lalu kita tidur, dan untuk bersiap kita melakukan summit attack. Sudah 5 jam berlalu, puncak pun belum tergapai. Fajar pun terbit dari ufuk timur. Jalur menanjak tanpa bonus pun belum memberikan ampun kepada kami. Masih terus tinggi di hadapan kami. Kami pun harus menggapainya. Sesekali kami istirahat sambil menikmati sajian alam yang terbuka luas di depan mata. Hamparan awan dan pemandangan pegunungan membuat kami semakin bersemangat menuju puncak Mahameru di ketinggian 3676 meter di atas permukaan laut. Dan tepat pukul 6:15 puncak itu ada di depan mata kami. Kami berempat berhasil mendaki Mahameru. Rasa syukur, rasa haru, rasa senang, semua kami rasakan di sini. Karena setelah perjuangan yang sangat melelahkan, kami pun tiba di atap Jawa, puncak Mahameru, 3676 meter di atas permukaan laut. Setelah puas berfoto dan menikmati Mahameru, kami pun segera bergegas turun. Ya, perjalanan turun terasa sangat cepat sekali. Dan turunnya hanya sekitar 1 jam saja kami sudah sampai Kalimati. Sesampai Kalimati, kami beristirahat sejenak. Donna dan Nova mengambil air di sumber mani, sedangkan saya dan Alif mempersiapkan air buat masak nanti. Menu kita siang itu sangat spesial sekali. Rendang daging dan telur dadar serta sayur sop. Setelah usai makan, kami pun beristirahat, tidur sejenak di Kalimati. Dan tepat pukul 2 siang, kami membereskan tenda untuk selanjutnya camp di Ranukumbolo. Sore itu Ranukumbolo tampak ramai. Jajaran tenda pendaki berwarna-warni. Kami lihat dari atas Bukit Cinta. Kami pun langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda dan lanjutnya beristirahat kembali. Selamat pagi Ranukumbolo, sebuah danau di ketinggian 2400 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 14 hektar. Kadang cuaca di Ranukumbolo tidak bisa ditebak. Dengan suhu sangat dingin, terkadang hanya berkabut, tapi kali ini sangat cerah sekali. Kami mengambil beberapa air dengan hati-hati, karena memang air ini tidak boleh dicemari.
Banyak pendaki yang mengambil minum di air di danau ini untuk keperluan memasak, minum, dan lain-lain. Selepas melewati malam yang dingin di Ranu Kumbolo, kami melanjutkan kegiatan masak-masak. Menu kali ini sangat spesial, lagi-lagi saya yang masak. Iya, memang saya sangat gemar sekali memasak saat di gunung, entah kenapa. Siang itu menunya adalah sayur lodeh. Seberes masak-masak dan makan-makan, kami langsung membereskan tenda dan perlengkapan lainnya untuk segera turun menuju pos Ranupani. Sungguh perjalanan yang luar biasa bersama orang-orang yang hebat. Inilah pendakian gunung, di mana kita bisa saling mengenal karakter satu sama lain. Tidak hanya jalan yang terjal yang akan kita hadapi saat mendaki gunung, tetapi ada hutan, sungai, duri, semak belukar. Semua ini adalah gambaran dalam sebuah kehidupan. Mendaki gunung adalah sebuah perjalanan untuk meninggalkan kesombongan diri. Dengan mendaki gunung kita akan mengerti siapa yang menjadi teman dan lawan, karena gunung tidak pernah mengajarkan untuk mempunyai dua muka. Terima kasih kawan sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di pendakian selanjutnya. Salam lestari.